perbincangan ini. Baik, dengan sekarang ini timbul wacana untuk pindah ibu kota begitu. Dari pandangan Kang Bima sendiri, apakah memang pemindahan ibu kota nanti bisa berdampak akan lebih mudah koordinasi atau justru sebaliknya? Ya memang harus dilihat ya. Kalau kita fokus kajian salah satunya adalah itu. Misalnya begini, Bogor itu kan kota yang mendapatkan banyak rezeki berkah karena kementerian di Jakarta. Weekdays itu hotel-hotel di Bogor itu laku keras untuk workshop, bintek dan sebagainya. Ya, ketika menteri itu semua pindah ke Kalimantan, ya artinya kita berkurang. Itu salah satu contoh. Jangan-jangan tetap ke situ dari Kalimantan. Soalnya kangen Bogor ya. Gede lagi SPD-nya. Jadi memang menurut saya harus ya dilakukan kajian-kajian dampak itu. Itu salah satu pesanan kita ke IPB. Baik, saya juga ingin tahu mengenai tadi ya Pak, masalah perluasan wilayah Kota Bogor. Kan Kang Bima juga kemarin kan heboh nih gara-gara Bogor Raya nih, ada Sukabumi dan sebagainya. Nah ini juga sambil jalan atau sebenarnya apa sih yang diinginkan Bogor? Ya, lebih ke arah perluasan itu ya, atau kita melihat begini, dalam jangka waktu 10-15 tahun ke depan BPHTB ini akan drop ya, karena lahan akan semakin jenuh. Padahal itu penyumbang PAD terbesar kedua gitu. Artinya harus ada strategi lain. Ya apakah mungkin kita perluasan wilayah, karena sudah diwacanakan oleh warga beberapa wilayah perbatasan itu yang kita jauh sekali ya kalau ngurus ini ngurus itu, kita ke kota aja deh gitu. Nah jadi ada beberapa titik yang tanda kutip ya, memang kita pertimbangkan untuk memungkinkan disesuaikan masuk ke kita gitu. Nah ini salah satu bagian kajian juga. Jadi satu opsinya adalah penyesuaian batas wilayah. Ada beberapa kecamatan yang masuk kota dari kabupaten. Kedua mungkin bukan penyesuaian tapi penggabungan. Ya, mungkin Bogor bergabung kemana. Yang ketiga adalah pembentukan. Ini ada wacana dari kabupaten sebetulnya 5-7 tahun yang lalu Pak Bupati melontarkan usulan Provinsi Bogor Raya. Pak Yasin ya. Itu kira-kira. Oke, baik. Ini tapi tampaknya ditolak nih oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Apakah memang seperti itu? Karena dianggap belum relevan untuk saat ini. Lebih sepakat untuk memperkecil rentang rentang kendali pemerintahan. Jadi artinya yang nggak usah dibuat provinsi baru, tapi ya kabupatennya bertambah di situ. Kan ada usulan proposal Bogor Timur, Bogor Barat, ya itu saja. Supaya warga terlayani, konteksnya pelayanan, itu pendapat Pak Gubernur yang saya kira masuk akal juga. Oke, baik, kita kembali lagi bahas tadi ya mengenai wilayah Jakarta tadi ya begitu ya. Pak Oswar, dalam hal ini tadi sudah ada Pak Abu Arin mengatakan bahwa sudah ada dari Pak Presiden begitu ya untuk membentuk sebuah badan mengkaji. Nah ini apakah dari DKI Jakarta sendiri untuk actionnya begitu supaya ini bisa jalan? Kan pertama sebenarnya kan yang namanya informal coordination, intermunicipal authorities, supramunicipal itu kan sudah kita lakukan. Sekarang ini baru saja ada keinginan untuk membentuk satu unit baru ya, penggabungan. Mungkin itu yang kita belum pernah secara khusus membicarakan. Tetapi sampai sekarang sebenarnya hubungan dengan daerah sekitar itu sudah bagus ya. Nah, cuman ada ketakutan memang hubungan ini kan ada yang kadang-kadang personal ya. Tadi juga kalau beda partai politik nanti beda lagi. Ini mau diformalkan. Mungkin keinginan diformalkan itu dalam bentuk yang menjadi satu daerah khusus yang mencakup daerah-daerah sekitar. Nah, sebenarnya begini, Jakarta itu consolidated area. Kenapa? Karena wali kota sama bupati ini administratif. Jadi kekuatan itu ada di gubernur. Kalau yang daerah sekitar ini kan itu enggak ada dua layer kan, ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Itu yang mereka yang fragmented. Nah, jadi ketika ini digabungkan saat sekarang ini Jakarta kewalahan karena kemudian consolidated itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya lintas batas. Nah, makanya pilihannya memang paling bagus sih kalau menurut saya paling bagus itu tadi kalau luar negeri dia menjadi satu region besar yang tidak perlu mengurangi kewenangan masing-masing. Yang perlu disepakati yang kita sebut tadi grand design. Sepanjang grand design-nya kita sepakati untuk jangka panjang untuk beberapa sektor. Tidak semua sektor yang lintas batas dan besar. Nah, sekarang ditangani BPTJ. Memang pertanyaannya Pak, ini leading sektornya siapa? Bolanya ada di mana? Betul, karena saya nggak melihat ini ada di janji kampanyenya Pak Jokowi kemarin kan, nggak ada gitu. Pak Jokowi concern-nya saya kira sebatas konteks tadi
anggaran dari Jakarta yang mungkin bisa dialokasikan lebih dengan mekanisme tertentu kepada wilayah sekitar untuk menunjang pembangunan percepatan Jakarta. Iya. Ini ada yang menarik lagi sebetulnya. Saya setuju dengan Kang Bima terkait dengan pengelolaan kotanya itu sendiri. Kan sumber pembiayaan terbesar tuh Bogor dari BPHTB, Tangsel juga dari BPHTB, kemudian dari Bekasi BPHTB. Kalau misalnya pusat pemerintahnya pindah, pendapatan dari sisi katakanlah hotel, restoran dan lain itu kemungkinan akan berubah. Nah, tapi yang menarik adalah kalau nanti integrasi antar wilayah terhubungkan dengan sistem transportasi. Ada baiknya, ini biasa saya sampaikan Kang Bima, Jakarta itu melakukan konsep redistribusi fungsi, menyebar fungsinya, menarik fungsinya keluar. Jadi dengan adanya transportasi kereta api, LRT, itu nggak ada masalah dengan waktu lagi. Apalagi misalnya Tangerang Selatan sama Tangerang, itu kan ada pusat bisnis baru Bu ya, yang pusat terbesar. Kalau misalnya ini berpindah, ini kalau aksesnya bagus ke Tangerang Selatan, itu ada fungsi yang menyebar. Jadi potensi kehilangan pendapatan dari BPHTB, pajak-pajak lain yang karena Jakarta sudah berpindah, ibu kota pemerintahannya, bisa diatasi oleh daerah. Yang kita khawatirkan nanti, kalau misalnya nanti berubah status ibu kotanya, kemudian daerah-daerah kapasitas fiskalnya terbatas, mau dapat dari mana lagi lah kira-kira ya? Karena itu terkait dengan kemampuan kita untuk mengembangkan infrastruktur yang belum maksimal. Jadi persoalannya akan lebih berat. Tapi kalau saya lebih condong, integrasi antar wilayah dengan jaringan transportasi yang semakin terintegrasi, itu ada celah bagi tiap-tiap daerah untuk mendapat kue rezeki dari Jakarta untuk didorong keluar. Nah, artinya beban Jakarta juga semakin berkurang. Kemudian daerah-daerah punya kesempatan untuk mengembangkan inisiatif baru. Jadi ibu kota pindah sudah dirintis, itu juga sudah harus dirintis dari sekarang. Blessing in disguise lah. Artinya ada berkah di balik semua peristiwa itu gitu. Sebenarnya kata kuncinya itu saja, satu rencana sebenarnya. Dan ada sebenarnya satu pengikat antara Jabodetabek Jur ya. Kita punya rencana tata ruang Jabodetabek Jur. Tapi sampai sekarang maju mundur nggak diketok-ketok. Sebenarnya itu salah satu hal yang bisa mengikat Jabodetabek, karena situ kan ada struktur. Struktur jalan, pusat-pusat pemukiman dan seterusnya. Tapi sampai sekarang itu belum disepakati. Jangan lupa juga masing-masing daerah ini RT RW-nya masa berlakunya berbeda-beda. Itu 5 tahun baru boleh diganti, direvisi. Beda-beda. Nah, kalau ini jadi satu kesatuan, tidak perlu menjadi satu unit administrasi, tapi satu kesatuan, maka itu akan bisa lebih mudah. RT RW-nya sama tahunnya bisa disamain. Memang ini masalahnya kompleks ya. Pendekatannya itu nggak bisa sektoral, harus multisektor semua. Belum kita berbicara perspektif keamanan. Ini contoh aja. Bogor itu Polresnya baru naik status. Jadi sekarang Kapolresnya itu Kombes, dan Dimnya naik dari Letkol jadi Kolonel, dan Remnya naik dari tadinya Kolonel jadi Bintang 1. Itu kan kajian teritori dari perspektif pertahanan keamanan. Ya, sementara yang kajian sipil administrasinya belum beranjak gitu, karena saya melengkapi. Jadi mereka semua naik, begitu wali kota mau meluasin dikit aja udah dianggap mau jadi provinsi sendiri, kan aneh gitu. Udah ramai. Mau jadi gubernur sendiri kan? Yang ini naik-naik diam-diam tiba-tiba udah bintang. Bukan begitu Bu Wali. Berarti sebenarnya bukan cuma usulan dari bawah Kang Bima ya, itu juga harus dari pusat tampaknya ya. Dalam hal ini harus ada yang memotori begitu. Apakah memang Menteri Dalam Negeri dalam hal ini memang harus yang diminta untuk jadi leadingnya begitu? Gini Bu, kalau saya mohon maaf Bu Ari mau menanggapi atau gimana? Di Undang-Undang 23 2014 jelas ada penggabungan, ada pemekaran, dan ada yang lainnya. Salah satunya kan apakah dari daerah seperti apa, dilihat dari administratif maupun juga dari yang lainnya, contoh demografi, geografi, budaya, sejarah, dan yang lainnya. Ada juga kajian dari pemerintah pusat. Jadi jelas di Undang-Undang 23 2014 bahwa pusat memiliki kewenangan. Saya agak sedikit khawatir, persis Kang Bima bilang, kalau pendekatan kita struktur, normatif, kalau Kang Pepeng selalu mengatakan out of the box dong sekali-sekali. Karena bukan apa Bu, kekuatan pasar sekarang nih, mohon maaf ya, ada perusahaan aplikasi sudah bekerja sama dengan perusahaan otomotif. Dia meluncurkan satu aplikasi baru, itu wilayah Jabodetabek. Tidak terdata sama kita, tidak terdeteksi, tapi semua jalan. Yang menjadi pertanyaan, dia bermain menganggap wilayah ini merupakan wilayah kesatuan buat mereka. Tiba-tiba dia masuk ke dalam satu sistem, ternyata
kita sendiri nggak tahu gitu. Nah, bagaimana mengintegrasikan apa yang mereka lakukan dan bisa merontokkan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Saya tidak usah menyebutkan lah, tapi memang fakta dalam pelayanan transportasi publik, dia lingkupnya udah Jabodetabek. Nah, mungkin saya bisa nambahkan. Sekarang kan Jakarta sedang mendengung-dengungkan yang kita sebut dengan City 4.0. Itu kira-kira jiwanya adalah kolaboratif. Iya, setuju. Artinya ketika kita berbicara mengenai governance, kita berbicara mengenai ada publik, ada pemerintah, ada swasta. Nah, ini kita suka lupa. Urusan gabung-gabung ini yang diajak omong cuman orang pemerintah. Jakarta itu yang menggerakkan Jakarta kan uang swasta. Nah, jadi artinya memang pendekatan kolaboratif juga harusnya menjadi salah satu persyaratan agar kemudian ini bisa kita selesaikan. Tidak bisa, benar Pak, militer juga harus diajak omong karena kan ini ya semua pemangku kepentingan nggak boleh ditinggal. Jadi kolaboratif gitu. Nah, berarti harus ada motornya nih Pak Kayat. Apakah Kayat menjadi motor? Aktor utamanya. Kalau saya mah hanya minggiran aja. Hari ini kita suarakan melalui berbagai macam kanal. Bu Airin Ketua Apexi, kita diskusi, kita sampaikan di forum-forum Jabodetabek, kita sampaikan. Ya, nggak apa-apa, kita angkat dulu. Menurut saya paling tepat ya BKSP sih benar. Iya, tapi saya saran ya, kita aktor di luar pemerintah pasti akan menyuarakan yang terbaik, ide, gagasan baru. Tapi sekuat apapun gagasan ide, kalau kelembagaannya lemah itu bermasalah. Karena kekuatan kelembagaan dan aktor yang di dalamnya itu penting. Kan kemarin rasanya tokoh-tokoh muda sudah kumpul di Bogor tuh. Jadi saya kira dari gagasan-gagasan yang ada, grand design apa yang harus dilakukan, dan dimulai dari yang mana dulu yang paling sederhana, yang sudah paling siap dan paling terdepan itu sebetulnya transportasi. Artinya sudah ada kelembagaannya, MOU sudah ada, tata ruangnya sudah ada. Dari mulai situ aja. Silakan. Saya agak kaget isu ini dibeli oleh media dengan sangat antusias, baik cetak, elektronik. Padahal ini kan isu ribet gitu ya, isu ribet gitu. Dulu yang rame orang senang ngomong politik. Sekarang tata kota, perencanaan, ini orang nimbrung di sini. Ini saya dapat cerita di kereta, di bis, ini jadi bahan pembicaraan. Katanya misalnya ke orang Bekasi bilang, ntar lagi lu masuk Jakarta, gitu kan. Orang Bogor bilang, ini gimana nih? Mau Bogor Raya, mau Jakarta, atau mau tetap Jawa Barat, kan gitu kan. Dan satu lagi kami mahasiswa saya naik jumlahnya sekarang 2 kali tuh. Perencanaan kota. Karena ini dekat dengan keseharian mereka. Betul. Mereka langsung terasa dampaknya oleh masyarakat ya. Jadi saya rasa ini bagus gitu isu ini. Betul. Jadi ketika kemarin ada pernyataan bahwa stop wacana ini, ya ini masih moratorium. Saya bilang nggak begitu, nggak begitu ya. Kita buka wacananya, ya sehingga warga pun masuk di sini untuk bisa berikan gagasan. Mereka berhak tahu kotanya mau kemana. Iya, jangan saklek begitu mungkin ya maksudnya Kang Bima ya. Baik, kita masih punya satu bagian lagi untuk berbincang. Pemirsa, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi.